malam. Iya, memang gue lagi rekam podcast ini di malam hari. Nah, gue mau cerita nih. Gue itu punya teori tentang wacana forever. Dan teori ini terbukti. Jadi gue tuh kemarin mau rencana pergi ke Jawa. Dan ini udah direncanakan. Namanya rencana direncanakan dari jauh-jauh hari. Ternyata yang namanya rencana hanya wacana. Nah, apakah kamu juga punya pengalaman yang sama dengan wacana forever itu? Atau enggak juga, sebenarnya rencananya ya pasti jalan. Ayo dengerin deh podcast episode gue. Yang kali ini gue mau ceritain tentang pengalaman gue dengan rencana dan wacana forever. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Nah, jadi dunia ini penuh dengan ketidakpastian ya guys ya. Oleh sebab itu, better direncanain. Walaupun seringkali rencana itu ya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Dulu nih, waktu gue punya teman yang masih fleksibel ya waktunya, gue tuh sering pergi sama dia. Namanya Rio. Jadi gue sering pergi nih sama dia. Jadi ayo kita pergi ke Semarang, ayo kita pergi ke Jogja, ayo kita pergi ke Solo gitu. Dan kita pesen tiket kereta, pergi doang, nggak pulang, nggak pergi aja. Udah kita pesen, gas nih di kereta, baru cari tahu hotelnya di mana, terus kita cari tahu mau ngapain aja di Jogja, di Solo waktu itu, atau di Semarang kita mau kemana aja. Itu baru kita cari tahu di kereta. Karena gue memang tipe orang yang lebih fleksibel ya, karena didasari oleh keperfeksionisan gue. Karena gue backgroundnya anak desain, jadi namanya desainer, namanya orang seni ya, itu kan senang dengan keindahan dan harus perfect dong. Lu ngedesain brosur gitu, lu salah spelling, kan kesel kalau cetakan lu gagal. Atau lu desain iklan gitu, udah tayang di mana-mana tapi ternyata salah spelling lah, salah cetak, salah warna. Nah itu kan kesel ya. Jadi gue diajarkan bertahun-tahun untuk bersikap perfeksionis. Dan ini membuat pola pikir gue jadi error. Ini menurut gue ya, ini subjektif banget nih. Karena gue selalu perfeksionis, gue selalu harus dengan rencana yang matang ya. Karena ketika lu mau nyetak brosur, atau lu mau bikin iklan, atau lu mau bikin something gitu, kalau lu bikinnya dadakan, atau ya anggap aja lu ngerjain tugas kuliah lah, harus bisa bagus. Ceritanya kan tugas kuliah itu ada namanya ACC ya, asistensi. Di ACC dulu nih, nggak langsung jadi tugas kuliah itu. Jadi dari konsepnya, dari sketsnya, dari layout 1, 2, 3, dipilih layout 1, terus di finalize sampai ke jadi hasilnya. Itu tuh memakan waktu sebulan, 2 bulan gitu. Nah, oleh sebab itu gue terbiasa dengan workflow atau etos kerja yang seperti itu. Itu ngefek banget ke kehidupan gue. Jadi ketika gue udah rencanain bagus-bagus, ternyata realisasinya tidak sesuai dengan yang gue rencanain. Jadi kayak sedih, kayak malah jadi depresi, malah jadi stres, malah jadi frustrasi ya. Ya karena hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, ini sangat mengganggu mentalitas gue. Oleh sebab itu, gue diajarkan oleh psikolog gue
gue sampai ke psikolog. Iya bener, karena gue bilang nih ada yang aneh nih dengan mental gue nih. Gue bisa kesel banget kalau ada hal-hal yang di luar perencanaan, atau lu telat, atau iya lu rencanain something terus lu cancel mendadak sepihak. Nah itu gue bisa kesel tuh. Nah psikolog gue bilang gini, oke, perfeksionisme lu turunin gitu, idealisme lu turunin. Jadi gua udah sengaja, dalam tanda kutip tuh dengan sengaja ya, gua menghilangkan idealisme dan perfeksionis itu. Sengaja gua gak mau berurusan dengan desain lagi. Bahkan ketika orang nanya, sekedar nanya doang nih, menurut lu nih desainnya bagus apa enggak, gue cuman bilang oke, gue lihat dulu. Terus udah gitu gue bilang gini, menurut gue itu tulisannya udah kebaca deh. Iya bener, yang penting kebaca aja dari jauh. Nah ketika terakhir nih ada teman gue buka stand gitu ya di pinggir jalan gitu. Terus gue perhatiin tulisannya itu fontnya kecil-kecil, sementara space dia masih besar. Gue bilang ke dia, lu coba pilih jenis font yang kayak gini, lebih besar, terus bisa digedein, di stretch sampai satu area stiker lu itu full. Jadi orang dari jauh, dari jalan berapa meter tuh bisa kelihatan nama mereknya gitu. Oke, dari sejak saat itu gue benar-benar menurunkan idealisme gue, perfeksionis gue. Nah hal itu berdampak kepada perencanaan liburan. Kayak contoh nih, waktu itu gue cuma mau bilang ayo kita ke Solo gitu. Di perjalanan baru kita coba, kayaknya kita harus kesini. Tapi kalaupun nggak kena atau nggak kedapetan pergi, ya udah biarin aja, nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa-apa, nggak usah dijadiin juga, nggak apa-apa, yang selewatnya aja lah. Kalaupun tiba-tiba lu capek atau hujan, ya udah nikmatin aja. Nah lambat laun hidup gue jadi lebih santai, lebih damai, lebih bisa menikmati hidup gitu. Oke, sekarang balik lagi nih ke wacana forever. Gua dari awal udah berekspektasi yang serendah-rendahnya. Jadi gue mau pergi sama 2 teman gue. Mereka itu satu belum pernah ke Dieng, satu mungkin pernah. Gue sendiri udah pernah jalan naik mobil ke Dieng, nginep di sana, lihat sunrise, terus ke kebun teh dan lain-lain gitu, bikin video pakai drone lagi. Gue udah pernah. Nah gue cuma bilang ke dia, kalau kita mau ke Dieng, kita mau ke Solo, gue bikinin deh itinerary-nya gitu. Jadi 2 orang temen gue nih full itinerary banget lah orangnya nih. Gue no itinerary, tapi gue bisa bikinin itinerary karena gue udah biasa pergi ke beberapa tempat itu kan. Jadi gue tahu better ini jamnya segini yang bisa untuk bisa lu dapetin semua nih spot-spotnya, tempat-tempat otentiknya gitu. Mereka juga orang-orang yang kerja kantoran ini kan waktunya terbatas ya, nggak bisa lu 10 hari gitu liburan, nggak bisa. Jadi ya gue bikinin sebisa mungkin lah. Udah bikinin itinerary-nya, udah didiskusi, udah meeting, udah fix lah harusnya ya. Tanggalnya juga udah di-decide dari dari bulan-bulan lalu apa. Ternyata nih guys, salah satu temen gua itu maminya tuh sakit, matanya katarak. Dia harus dioperasi di tanggal itu. Jadi semua terpaksa
dia minta maaf, nggak bisa nih, kita nggak bisa pergi. Dia nanya ke kita, mau nggak lu dimundurin? Kita cuma bertiga doang ya pergi, mau nggak dimundurin jadi tanggal segini sampai segini. Gua dengan keras bilang gua nggak mau pergi kalau high season. Gue bilang loh kayak gitu, gue nggak mau nih karena gue males ngantri, males nyetir macet. Ya nggak enak lah pergi high season tuh. Ini menurut gue, karena gue udah pernah ke Bandung high season macet ngantri, waduh capek lah, itu nggak nyaman lah, hotelnya mahal lagi. Udah gitu ya udah cancel lah acara itu, pergi ke Dieng itu cancel total. Dan apa yang kalian tahu, ternyata gue pergi pas high season tanggal 24 tanggal 24 Desember itu pas high season kan. Natal tahun baru gue pergi ke Jawa, ke Purwokerto, ramean, kira-kira bersepuluh orang lah. Kita ke Natal di gereja di Purwokerto. Wah, sama temen gue di grup itu dikata-katain, lu katanya nggak mau pergi high season. Ya iya, cuman kan gue emang gak nginep di hotel, gue nginepnya di adalah mes gitu, penginapan punya gereja. Ya bagus juga, ada ranjangnya gede, terus ada air panas, oke lah sebenarnya. Tapi ya dikata-katain sama temen gue yang mau ke dia gini, ya mau gimana ya guys ya. Ya terjadi lah, ya udah rencananya kayak gitu karena tidak sesuai rencana. Tapi ya gue sih enjoy aja karena gue udah terbiasa dengan menurunkan idealisme gue di semua hal. Bener-bener loh guys, itu kayak kalian cobain deh. Karena hidup ini itu berjalan menurut gue tidak sesuai dengan yang lo inginkan. Ya kadang-kadang bisa gitu, sesuai dengan apa yang lo rencanain, perfect gitu hidup lo. Kalau lo telat dikit, wah kayaknya gelisah banget, aduh gue bakal telat nih, mundur semua jadwal gue. Nah tapi ya memang hidup ini se-fleksibel itu, sedinamis itu. Gue nih lagi ke Semarang, ke Lasem, ke Mojokerto. Ini ya se-fleksibel itu emang, ya kan? Ya gue sih masih happy aja. Ya kita lihat deh nanti. Namanya liburan ya kan, kalau ketemu banyak orang pasti ada gesek-gesek, karena ada apa namanya konflik, ya bisa aja. Ya semoga liburan ini menyenangkan, karena gue emang libur tiap hari ya, jadi ya udah kita lihat aja. Ini gue lagi rekam podcast aja di hotel. Ya menurut gue ya inilah kehidupan yang gue harus jalanin ya, no expectation, terus idealisme juga, lebih realistis aja lah menghadapi hidup. Wacana forever ya bisa aja, emang kadang itu cuma rencana aja sih. Yang penting kalau menurut pendeta bilang, lu berserah sama Tuhan aja, Tuhan yang ngatur hidup lu, udah lu percaya aja, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Ceritanya gitu kan. Karena apa yang lu rencanain bukan rencana Tuhan gitu. Rancangannya Tuhan ya rancangan yang Tuhan rencanain tuh ya damai sejahtera dan keselamatan, katanya gitu ya. Jadi percaya aja lah. Oke, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys, bye.